علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pertemuan kita pada hari ini melanjutkan bahasan surat Al-Fath. Dan hari ini kita akan membahas ayat 4, kelanjutan pada pertemuan yang lalu. Sekarang bulan Jumat pertama di bulan pertama ya, untuk 1444 Hijriyah, tahun Hijriyah. Salam. Dan judul tadaburnya adalah sakinah bertambah iman. Ini tersurat di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Karena di situ ada kalimat anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin liyazdadu imanan, untuk bertambah iman ma'a imanihim, beserta iman mereka. Makanya judulnya juga sakinah menambah iman. Huwa dialah Allah alladzi yang anzala menurunkan as-sakinah. Sakinah. Ini sakinah ini selalu dijadikan doa oleh kita terhadap mempelai. Semoga mendapat sakinah, mawadah, dan rohmah. Jadi kalau pakai dan tidak usah wa ya. Di orang mah singkatan aja samawa. Padahal kuduna mah samaro. Sakinah, mawadah, rohmah, bukan wa mah huruf atap kan. Nah, jadi samawa guna kalau disingkat samaro. Sakinah, mawadah, rohmah. Kalau samawa mah wa dan naon. Ya, kadang-kadang di masyarakat itu istilah-istilah teh sering diperbaiki ya, dikoreksi. Maka saya mulai bulan Muharram ini saya bikin video-video pendek yang berisi kritikan, banyak kritikan yang dikoreksi berdasar hadis. Ini kemarin saya koreksi, sering ada istilah jihad paling besar jihadun nafsi, memerangi nafsu. Saya kritik karena di dalam hadis bukan memerangi nafsu. Kalau jihad yang paling besar itu yaitu memperbaiki pemerintah, itu jihad yang paling besar, bukan memerangi nafsu. Jadi terus
Yang kedua, haji mabrur. Haji mabrur kan kecenderungan kita kepada ritual. Tapi ternyata ketika Jabir bin Abdullah kepada Rasul, apa ya Rasulullah tandanya haji mabrur? Justru Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Tandanya haji mabrur itu rajin memberi bantuan kepada orang, menyantuni orang yang butuh makan, dan menyebarluaskan salam perdamaian. Jadi saya akan usahakan lah ya, mungkin sehari 1 atau 2 kritikan-kritikan di masyarakat yang dibandingkan dengan hadis ya. Baik, sekarang sakinah, mawadah, dan rohmah. Sakinah, mawadah, dan rohmah, bukan samawa. Kalau mau disingkat, samaro. Sakinah, mawadah, rohmah. Bahasa Arab juga disingkat dengan naon, asal gampang. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang mukmin liyazdadu, supaya mereka bertambah imannya ma'a imanihim, beserta iman mereka. Jadi bertambah imannya disertai iman mereka. Walillahi, dan kepunyaan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki junud. Junud itu jamak dari jundun. Jundun itu tentara. Jundun tentara, junud tentara. As-samawat, langit, itu dijamak kalau langit mah samawat. Karena jumlahnya banyak. Kalau samawat mah ya, di dalam ayat yang lain samawat 7 langit. 7 langit itu ada yang memahami 6 plus 1, 7. Ada juga 7T beberapa, banyak, bisa lebih. 7 ya. Wal ardi, kalau bumi itu biasanya 1. Ada juga yang memahami karena kalau bumi mah berlapis nate ngahiji. Jadi bumi mah berlapis-lapis nate menyatu gitu ke bawah itu kan. Ada lapisan permukaan, ada lapisan pasir, lapisan batu, lapisan segala macam. Tapi itu menyatu, makanya tidak dijamakkan kalau langit berlapis nanti berpisah. Dan apa pengertian langit? Banyak ulama memahami berbeda. Jadi kalau di dalam memahami Al-Quran dibanding dengan ilmu pengetahuan, harus pandai-pandai menganalisa isi Al-Quran. Waktu pengajian Sabtu subuh, karena di Muhajir itu ada pengajian Sabtu subuh ya, ada pertanyaan dari seorang ibu. Katanya Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apa contohnya ilmu pengetahuan bertentangan dengan Quran? Katanya kata ilmu pengetahuan bumi itu bulat. Tapi kata Al-Quran katanya kan pirosan, terhampar. Itu kan bertentangan. Nah, kenapa bertentangan? Karena pengertian terhampar, pirosnya dianggap datar, jadi bertentangan. Padahal di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan piros itu belum tentu datar. Bisa juga bulat bentuknya, tapi diinjak. Bisa juga pasagi, bisa juga segitiga, bisa juga bundur sangkar, para pasang. Piros itu diinjak. Ya. Jadi wasama abinaan, langit. Terus hujan itu kan katanya, kata Al-Quran turun dari langit. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, hujan teh dari bawah ke atas. Itu kan bertentangan. Padahal bukan bertentangan, pengertiannya yang bertentangan. Bukan ayat Qur'annya. Anjala minas sama teh turun teh apa? Seperti di sini anjala teh
Allah nurunkan, memang Allah di luhur. Memang Allah tuh di atas, sehingga anjala itu artinya turun, untuk menurunkan. Tentu saja pengertiannya bukan seperti itu, seperti anjala minas sama. Kalau dipahami langit apa? Kalau dipahami air hujan itu turun dari langit ke bumi, atau lila bumi tenggelam. Kenapa tenggelam? Kan uru dua we air terus tiap hujan, atau berhentilah lah bumi itu kan, karena nambah apa, air itu di bumi semakin bertambah kan enggak buktinya. Jadi anjala minas sama imaan itu pengertiannya yang sering berbeda dengan ilmu pengetahuan atau terjemahnya yang sering berbeda itu. Jadi bukan pengertian asli, bukan arti asli dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kita diperluas gitu ya pengertian Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu. Kembali tadi junudus samawat. Jadi samawat itu apakah di luhur? Sebab kalau kita terus menerus naik ke atas, terus menerus naik ke atas, pasti balik deui ke tempat asal. Jadi kalau terus menerus ke atas naik, pasti kembalinya ke tempat tinggal lagi. Kan gitu ke pengertiannya. Junudus samawat, jadi langit itu apa? Ya. Wakana, dan adalah Allahu Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Aliman, hakiman, maha mengetahui, maha bijaksana. Ini adalah terjemahnya Quran surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan, sakinah, dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Atas ini atas ini menurut terjemah depan ya, karena yang dikutip itu terjemah depan. Tapi kalau bahasa aslinya ma'a tuh bersama. Apa bedanya atas dengan bersama? Kalau iman bertambah, imannya bertambah bersama keimanan, itu kan imannya bareng gitu ya. Bertambahnya itu bukan nomplok gitu, imannya kurang plok gitu. Tapi atasnya kan namanya bisa kurang imannya, tapi kalau ini ya jadi makanya ma'a imanihim. Tapi karena ini terjemah Departemen Agama, jadi saya kutip sekaligus, tapi pengertiannya tetap saja kita perluas nanti. Tapi kan terjemahan Departemen Agama juga secara periodik bisa saja berubah nantinya. Kalau ternyata tenaga ahlinya semakin kesini semakin meningkat, seperti watin wazaitun. Watin itu di dalam terjemah Departemen Agama, watin wazaitun demi buah tin dan buah zaitun. Tapi ternyata kalau kita teliti, watin wazaitun bukan hanya buah. Pengertiannya justru di dalam Quran tidak pakai buah. Karena tin itu manfaatnya bukan hanya buah, bisa daunnya, bisa akarnya, bisa buahnya, bisa batangnya, begitu juga zaitun, bisa minyaknya. Makanya di dalam Al-Quran tidak pakai buah. Nah itu salah satu contoh pengertian yang terus menerus kita kembangkan ya, kita pahami secara mendalam. Kemudian makanya di sini keimanan mereka yang telah ada oleh tepat.
Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Menurut Al-Juhaili yang wafat 1434 Hijriah, ayat ini berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi tahun ke-6 Hijriah. Saat itu kafir jahiliyah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin hingga bisa mengembangkan dakwah kaum muslimin. Kaum muslimin saat itu meraih ketentraman, ketenangan, dan bertambah terus imannya dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Keuntungan paling besar bagi kaum muslimin dan kerugian bagi kaum musyrikin. Ingat kan ibu-ibu apa peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6? Jadi kaum muslimin bersama Rasul sudah berangkat dari Madinah dan sudah berihram di Dzul Hulaifah untuk melaksanakan umroh pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian sampai di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang musyrik, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa masuk ke Mekah, padahal sudah ihram untuk umroh, tapi tidak bisa melaksanakan tawaf dan sa'i karena dihadang. Maka akhirnya karena khawatir terjadi perang duel ya yang bisa membahayakan, maka diadakanlah perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan pada saat itu Rasul dengan orang-orang yang beriman yang sudah berihram membatalkan ihramnya, membatalkan umrohnya. Dengan cara apa? Dengan wa atimul hajja wal umrata lillah pamastaisaro minal wa in ta'asartum pamastaisaro minal haji. Sempurnakan ibadah haji dan umroh, tetapi kalau berkesulitan sehingga tidak bisa tawaf dan sa'i, maka menyembelih haji. Jadi batalkan ihramnya dan menyembelih hewan. Dan itu berlaku sampai saat ini. Kalau ibu-ibu nanti pergi umroh, tahu-tahu setelah berihram, tiba-tiba ada sesuatu hal sehingga tidak bisa masuk Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i, tidak masuknya itu kenapa? Ibu-ibu bisa saja kalau masih muda, menstruasi nanti saminggu, mangkaning di Mekah ngangkut 5 hari, kadang menstruasinya saminggu, kan nggak bisa itu. Sudah beli obat teureun-eureun, nggak bisa. Bagaimana itu? Batalkan ihramnya dengan menyembelih haji yang dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, membatalkan. Jadi itu bisa terjadi. Ya, kalau di zaman Rasul terjadinya itu karena dihadang oleh orang-orang kafir. Tapi kalau sekarang bukan dihadang, tapi bisa karena sesuatu ya, karena sesuatu terjadi atau pandemi ngadadak sehingga tidak bisa masuk kota Mekah. Kalau saya beberapa tahun yang lalu sudah pergi dari Bandung ke Masjidil Aqsa dulu. Ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa mau berangkat ke Madinah tidak bisa karena itu ditutup bisanya pada saat itu. Tapi hari itu mancan ihram. Jadi kalau Masjidil Aqsa makan ke ihram. Jadi di Masjidil Aqsa 2 malam, terus di Yordan 4 malam. Jadi perjalanan 1 minggu balik terjadi umroh.
itu mah sudah niat tapi tidak bisa karena pandemi pada waktu itu. Tapi karena belum ihram maka tidak ada kewajiban habyut, tidak bayar. Tapi nah ceritanya kembali ke sini nanti sejarah terlalu panjang kalau saya cerita. Jadi ceritanya kalau pada saat itu Rasulullah SAW sudah berihram, kemudian di Hudaybiyah batal, kemudian balik lagi ke Madinah, diadakanlah perjanjian. Dan dengan perjanjian itu justru menguntungkan kaum muslimin. Secara harfiah pada saat itu banyak menyesal orang mukmin. Tuh, ya kan umroh terjadi umrohnya nyesel kan? Tapi justru dengan tidak jadinya mengadakan perjanjian untuk dapat keuntungan bagi kaum muslimin. Jadi sehingga karena ada perjanjian kaum muslimin berdakwah itu tenang. Karena kaum musyrikin tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Dan kaum muslimin juga tidak mengganggu kaum musyrikin. Akhirnya berbondong-bondonglah orang-orang Mekah pada masuk Islam. Orang-orang Mekah itu pada masuk Islam banyak karena perjanjian tersebut. Nah, karena kejadian itulah maka kaum muslimin bertambah tenang hidupnya. Itu bersama iman. Kemudian yang kedua, Rasul beserta umatnya, kaum muslimin berjuang sejak risalah diwahyukan. Sejak risalah diwahyukan, yaitu ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Untuk membebaskan umat dari cengkraman jahiliyah. Kemudian berjuang, utamanya membela risalah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, meraih ketentraman hingga bertambah iman dan bisa meraih kemenangan, yaitu Futuh Mekah. Futuh Mekah 2 tahun kemudian setelah perjanjian, ya. Jadi tahun ke-8 hijrah, setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, itu Futuh Mekah pada tahun ke-8. Mekah dapat dibebaskan dari cengkraman jahiliyah tanpa pentumpahan darah. Jadi waktu Futuh Mekah itu tidak perang, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW datang ke Mekah dengan cara berdamai. Mereka juga ketakutan orang-orang musyrik karena kaum musliminnya sudah puluhan ribuan. Kita masuk Islam, malah justru ketakutan. Pimpinan tentara mereka aja Abu Sufyan malah ngumpet dan dijamin oleh Rasul aman sehingga masuk Islam. Bahkan istrinya saja, istri Abu Sufyan yang sangat kejam sekali ketika perang Uhud, sehingga ngagorogoti ya jantung Hamzah, saking bencinya. Besok harinya masuk Islam juga, Siti Hindun, Hamzah Abu Sufyan. Nah, surat Al-Fath ayat 4 ini merupakan berita tentang fungsi kemenangan, yaitu mendatangkan sakinah, mendatangkan ketentraman. Jadi dengan kemenangan itu menjadi tentram. Itu salah satu hikmah sangat besar. Setelah ada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin bertambah jumlah sehingga meraih kemenangan. Sekarang berikutnya tanasub ayat. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallah nasran aziza. Ayat sebelumnya menandaskan bahwa kemenangan muslimin itu utamanya Futuh Mekah
merupakan anugerah yang besar karena telah melepaskan umat dari cengkraman jahiliyah. Jahiliyah itu mencengkram sehingga umat itu susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adat jahiliyah itu kumaha tokoh-tokohna. Maka ayat berikutnya dengan menandaskan dengan kebebasan dari jahiliyah, hati mukmin menjadi tenang, keimanannya semakin bertambah. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, setelah pada ayat sebelumnya memberikan kebahagiaan bagi mukmin karena mendapatkan kemenangan gemilang, maka ayat berikut mengungkap kebahagiaan berikutnya. Jadi kalau tadi meraih fathan mubina, kemenangan yang jelas, kemenangan yang hebat, fathah mubina, dan mendapat ampunan yang firu, liyaghfirolaka, liyaghfirolakallah mataqaddam. Nah, maka ayat berikutnya mengungkap kebahagiaan berikut. Kebahagiaan berikut di sini adalah ketenangan hidup dan meraih bertambahnya iman. Jadi kalau hidup tenang itu harus semakin bertambah iman. Ya. Jadi bertambah iman teh ulah riweuh ngumpul ya. Kadang-kadang kan kita bertambah iman teh riweuh, namun keriweuh mah ingat ke Allah teh, ngecerit. Ya, berdoa. Begitu mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan suka lupa. Iya, nah, seharusnya kaum muslimin itu baik dalam keadaan susah maupun bungah, suka maupun duka, tetap dekat kepada Allah, tetap imannya meningkat. Kemudian kaitan yang ketiga, dalam ayat 3 ditandaskan bahwa Allah memberi pertolongan kepada Rasul dengan bantuan yang sangat besar. Karena di situ wayan surakallah nasron aziza. Allah menolongmu dengan pertolongan yang hebat, yang besar, yang perkasa bagi Rasul dan bagi orang-orang mukmin. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa Allah memiliki tentara langit dan tentara bumi. Maka pertolongan bagi mukmin bisa terjadi di luar dugaan orang kafir. Inilah penanaman optimis bagi umat Islam agar semangat pengembangan dakwah dan jihad bukan nganolkeun mukjizat, bukan, tapi semangat berjihad. Allah itu punya tentara di langit dan di bumi, tapi tentara di langit dan bumi nate itu langsung murudul gitu. Ya, langsung murudul nolong orang-orang mukmin. Tapi itu melalui proses. Ada perjuangan, ada jerih payah. Makanya untuk ngarep ke di langit, pertolongan itu harus ada perjuangan. Walaupun Allah memiliki tentara langit, begitu susah payah kaum muslimin berjuang, tentara teh jul-jul yang marah runcul di bumi dan di langit untuk membela muslim. Tidak demikian. Harus melalui proses perjuangan. Ya. Sama di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Tapi walaupun kadang-kadang bisa keinginan kita mah hayang insan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi orang mukmin secara instan, harus ada perjuangan. Kaitan yang keempat, ayat sebelumnya mengungkap kemenangan mukmin dalam berjuang, maka pada ayat berikutnya mengungkap penyebab utama yang mendukungnya. Setelah diterangkan orang mukmin itu berhasil di dalam berjuang, maka ayat berikutnya mengungkap penyebab utama
Kenapa orang mukmin itu berhasil dalam berjuang? Penyebab utamanya itu adalah ketenangan hati mereka. Jadi ketenangan itu bisa meraih kemenangan karena mendapat bantuan. Jadi kalau kita tidak tenang kan susah berhasil dalam juang. Justru kalau menghadapinya dengan tenang, maka perjuangannya akan baik, akan bagus, ya. Jadi oleh karena itu ketenangan itu diperlukan, ya. 5. Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa Allah mengampuni dosa orang mukmin karena di situ dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Mengampuni dosa orang mukmin karena berada di jalan yang lurus, wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Jadi kenapa Allah mengampuni orang-orang mukmin? Karena orang mukmin yahdiyaka siratan mustaqimah, di jalan yang lurus. Nah, pada ayat berikutnya ampunan Allah itu akan dianugerahkan terus-menerus bila iman selalu bertambah. Apabila liyazdadu imanan ba'da imanihim. Apabila terus bertambah, maka pengampunan bertambah juga. Nah, itulah tanasub ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sekarang kita lihat tahlil tafsir. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah pada hati orang-orang mukmin. Menurut At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan ketentraman, ketenangan. Jadi lahir 224, wafat 310 Hijriah, Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan Allah menganugerahkan ketentraman, ketenangan atau sakinah ke dalam hati orang beriman. Tentu beriman kepada Allah dan Rasul. Sehingga bertambah kualitas imannya. Suatu kebenaran yang mutlak. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sehingga mendatangkan ketentraman bagi umat. Jadi Rasul teh diutusnya bukan pikarimuheun, justru mendatangkan ketentraman bagi umat. Sakinah di sini menurut Ibnu Abbas yang lahir 3 kalau pakai S sebelum 3 sebelum Hijriah, wafat 68, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir wafat 774, mengandung arti rahmat Allah yang dianugerahkan kepada mukmin. Sakinah itu kasih sayang. Kata Qatadah, Allah memberikan ketenangan kepada orang mukmin, utamanya sahabat pada peristiwa Hudaybiyah yang menyambut segala ketentuan syariah. Mereka taat pada hukum Allah dan Rasul sehingga hati mereka merasa tentram, tenang, tumaninah. Al-Alusi ini abad ke-11 ya, berkomentar as-sakinah yang berarti ketenangan, ketentraman, tumaninah, kenikmatan karena keadaan menjadi damai setelah peristiwa Hudaybiyah itu. Nah, dengan perjanjian damai itu membawa kaum muslimin tentram, bebas dari rasa takut. Kemudian di situ anzala ya, disebut anzala yang berarti menurunkan. Sebenarnya itu Allah menciptakan bagi mukmin. Dikatakan menurunkan
Karena memiliki derajat tinggi, jadi bukan berarti Allah menurunkan sakinah karena Allah di atas posisinya, tapi itu jabatannya yang lebih tinggi dari kita, sehingga karena kasih sayang maka menggunakan istilah turun. Menurut Ibu Abu Hayyan yang wafat 745 Hijriah, sakinah atau tumaninah diterima kaum muslimin karena perdamaian dan keamanan. Mereka semakin tahu karunia Allah atas mereka, sehingga bebas dari rasa takut dan terancam. Semakin lama keyakinannya bertambah, yakin atas kebenaran itu, maka semakin tenang hatinya, semakin tentram. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu artinya bertambah. Imanihim, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Al-Baghawi 516 papadnya, mengutip pandangan Ibnu Abbas, menandaskan bahwa Rasul SAW diutus dengan syahadat, kemudian disempurnakan dengan sholat, zakat, saum, haji, dan disempurnakan dengan perintah jihad. Tatkala ada perintah yang lain, seluruh umat Islam tuh mau menjalankan. Mulai dari syahadat, itu wahyu pertama, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu syahadat uluhiyah. Syahadat risalah, yaitu surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala hurukin hadid. Kemudian sholat, ya ayyuhal muzammil, wahyu ketiga. Kemudian zakat nama kabaidionakeun. Lalu saum nama wajibnya setelah hijrah ke Madinah. Tapi di Mekah ya ayat saum seperti saum surah atau saum yang lain. Jadi itu saum. Haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi disempurnakan pada tahun ke-8. 6 diperintah, tahun ke-8 disempurnakan. Itu semua rukun Islam. Terus secara berangsur juga ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, muamalat, jinayat, termasuk juga perintah jihad. Walaupun ada perintah jihad, yang sebenarnya hati orang mukmin itu tidak senang di dalam peperangan, tapi karena membela syariah, dia siap menjalankan. Karena apa? Karena imanan ma'a imanihi. Karena kalau sudah iman itu siap menjalankan titah perintah apapun bentuknya, akan selalu siap. Sehingga lama-kelamaan bertambah iman. Ya, karena lama-kelamaan bertambah iman, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah siap dijalankan. Dalam ayat ini menggunakan ma'a imanihim, yang berarti beserta keimanan yang telah melekat di hati mukmin. Jadi keimanan itu bertambah berbarengan dengan iman yang sudah ada. Sakinah, ketentraman, itu akan diraih disertai keimanan yang sudah ada. Jadi untuk meraih sakinah harus disertai iman. Jadi kalau benar-benar sakinah mah kudu iman heula. Makanya untuk menerima sakinah dalam keluarga kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi wa ja'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Nah, litaskununya itu diawali dengan wa min ayatihi. Jadi iman dulu pada ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ayatihi, ayat Allah, kemudian penciptaan Allah, terus ada jodohnya, menikah atas dasar iman, maka meraih sakinah. Yaskunu ilaihya.
setelah meraih sakinah, wa ja'ala bainakum mawadah, maka Allah membuat mawadah, cinta gairah, penuh birahi, kehidupan suami istri. Nah, kan suami istri itu ada rasa bogoh, ya. Cintanya itu cinta, ya cinta penuh birahi gitu ya. Nah, ya birahi, ya. Ada mawadah itu, cinta birahi. Terus setelah birahi ada lillahi, rohmah. Makanya sakinah, mawadah, rohmah. Jadi ges aki-aki, ges nini-nini ke bogoh mah harus tetap ada. Ibu-ibu ke kalau sudah ini mah kan kita sama-sama sudah usia senior, ya, bukan usia lain. Usia senior. Nah, usia senior itu rasa bogohnya harus tetap ada. Harus. Jadi di situ sakinah, mawadah, warohmah. Jadi doa sakinah, mawadah, rohmah harus diterapkan. Ulah geus nini aki-aki masa wae jeung adi jeung melacak geus na boleh. Harus tetap sakinah, mawadah, warohmah. Jadi aki-aki ini juga tetap ya, sakinah, mawadah, dan rohmah. Supaya liyazadu imanan ba'da imanihim. Dan bagaimana tidak bertambah bogoh, Bu, namun usia senior mah. Karena kan semakin senior kita, usia kita kan semakin tenang hidup, semakin baik. Bagaimana tidak semakin baik? Tanggung jawab kepada anak sudah lepas. Anak terus mandiri semua. Jadi kan kebingung pemikiran anak sekolah, pemikiran anak segala macam kan sudah lepas mereka. Doanya juga mereka kan Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Jadi ya Allah anugerahkan kepadaku supaya bisa bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepada orang tua. Berterima kasih kepada orang tua. Semakin kaya anak, semakin kaya ikut kita kan. Kalau anak kita kaya, orang tua kan semakin kaya. Kenapa? Karena ketika Jabir bin Abdullah bercerita kan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya harta, diminta oleh ayah saya dan diminta oleh keluarga saya. Saya bingung diberikan ke ayah atau diberikan ke keluarga. Kata Rasul, anta wa maluka li walidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi, Bapak Ibu sudah jadi orang tua, punya hak untuk makan harta anak. Jadi itu makanya saya katakan tadi, semakin senior, semakin tenang kan? Karena semakin kaya anak kita, ikut kaya orang tua. Karena berhak menikmati apa yang dimiliki oleh anak. Nyapan anak, apa menantu teh karena ada anak, atuh Ibu. Mana mungkin kita punya menantu tanpa punya anak? Jadi otomatis itu semakin bahagia, makanya semakin menjadi senior itu semakin bahagia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi di akhir itu lebih baik dibanding waktu semula. Jadi itu bisa dipahami, senior itu lebih tenang dibanding junior. Junior harus berjuang terus menerus. Tapi kalau sudah senior kan sudah tenang, hidup itu sudah menikmati
Nah geninganan aya kolot ngaripuh sorangan, eta mah dibikin ripuhna keur ngora tuku nyawa kan neangan duit geus kolot dibagi-bagi, eta mah ngaripuh sorangan. Geus kolot dibagi-bagi ke anak ngaripuh sorangan. Dan diparentah gitu. Justru begitu dipensiun, kita tenang. Jadi menikmati apa yang dimiliki oleh anak-anak, ya. Kan sekarang mah kalau sudah senior begitu mah begini kan kekurangan sedikit kan minta aja kepada anak karena memang punya hak untuk minta, ya. Jadi jangan malu-malu minta hak. Bulan? Ya anak laki-laki dengan anak perempuan punya hak, anak perempuan juga. Tetap hanya kewajibannya sesuai dengan sesuai dengan hak waris. Hak waris itu kan anak perempuan setengah dari laki-laki, ya kewajibannya juga begitu. Seperti Ibu Nur Hadi itu kan anaknya perempuan semua, punya hak dari anak perempuan. Ya, membantu bertanggung jawab kepada orang tuanya, sama aja ada anak perempuan. Cuman kalau anak perempuan harus ada kerjasama dengan suaminya. Jadi itu makanya setengah tadi. Kalau kepada anak laki-laki mah saya minta bantuan tuh gampang, kepada anak laki-laki bisa langsung aja. Kalau kepada perempuan mah melalui suaminya. Jadi itu makanya tadi ketentraman itu ada semakin, dan rumah tangga berdasar syariat Islam itu semakin tua, semakin senior itu semakin tenang. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi semakin tua semakin tenang, semakin tentram. Dan itu harus dibikin seperti itu, diciptakan dari masa muda oleh kita. Jadi diwariskan ya pada anak-anak kita. Ya, agar generasi yang akan datang itu membantu ketentraman biasa gimana. Walillahi junudus samawat wal ard. Kata Ar-Razi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk menghancurkan musuhnya dengan tentara sendiri. Namun dia tidak langsung, seperti tadi saya katakan. Allah tuh punya tentara langit, punya tentara bumi. Tetapi Allah tidak langsung menurunkan tentara langit dan bumi untuk membela orang mukmin itu, ya. Karena harus ada usaha. Adapun yang dimaksud dengan junudus samawat wal ard, tentara langit dan bumi, minimal 3 arti. Pertama, malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kedua, makhluk yang ada di langit seperti malaikat dan yang ada di bumi seperti hewan dan jin, itu kan milik Allah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kehancuran turun dari langit dan kehancuran yang muncul dari bumi. Semua dimiliki Allah untuk mengalahkan musuhnya. Allah berkuasa untuk bertindak menghancurkan orang yang memusuhi Islam. Tapi dia tidak langsung menghancurkannya, melainkan ada penyebabnya, ya. Bisa saja menimbulkan kehancuran tiba-tiba. Dan kemarin itu saya minggu yang lalu itu ke Cikajang, Najang, itu ningali akibat ya ke Singaraja itu sawah akibat banjir. Jadi banjir Cimanuk Garut itu kan membawa ke Singaraja. Jadi sawah itu jadi sungai besar. Jadi sungai besar, jadi batu-batu ngumpul. Wah, hebat itu. Perubahan yang tidak terduga, ya. Nah, itu juga termasuk tentara
yang ada kaitan dengan pertama tentu peringatan kepada sesama mukmin, kepada masyarakat. Kedua juga itu membuktikan kekuasaan Allah. Itu bisa terjadi dan itu disangka-sangka. Tapi itu bisa terjadi seperti itu, kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa tidak langsung saja itu turunkan adabnya kepada orang-orang kafir di dalam peperangan itu, malah justru harus ada perjuangan, karena Allah menghancurkan orang-orang kafir itu dengan tangan orang mukmin. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taubah 14. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yuhjikum wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Di situ perangilah mereka karena Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu. Jadi mengalahkan orang kafir itu dengan tangan orang mukmin. Jadi kalau nanti 2024 pemilu gitu ya, pemilu, udah cukup orang mukmin teh hanya berdoa, ya Allah menangkan kaum muslimin, cukup. Harus ada usaha, harus ada perjuangan, karena mengalahkan orang kafir itu dengan tangan orang mukmin. Jadi tidak, untuk Allah teh langsung gitu dikalahkan gitu dah. Orang kafir teh enggak. Jadi kan Allah juga kan bisa kan punya tentara langit dipangnyoblos gede atau ku malaikat gitu tah. Nah pemilu teh enggak begitu. Itu biaidikum dengan tangan orang mukmin. Kalau ingin berjuang, karena di Indonesia makan peperangan ideologi, peperangan hukum, peperangan segala macam itu dengan melalui pemilu di Indonesia mah, karena demokrasi itu ya. Makanya kalau ingin menang perjuangan Islam harus menang di dalam kepemiluan. Kan lumayan pemilu-pemilu yang lain banyak dimenangkan oleh kaum muslimin. Kalau sudah dimenangkan oleh kaum muslimin kan susah diubahnya juga. Sampai sekarang kan banyak usaha mau mengubah hukum yang dibuat oleh kaum muslimin, seperti mau mengubah undang-undang perkawinan, kan mentok itu. Mau mengubah undang-undang peradilan agama, mentok. Mau mencabut TAP MPRS yang anti PKI, mentok kan? Karena hasil perjuangan masa silam. Sekarang kan kaum muslimin mayoritas ibu-ibunya berjilbab kan, sekarang itu sudah ada keberhasilan semacam ini. Padahal tidak ada undang-undangnya di Indonesia kaum muslimin harus berjilbab, tapi kan mayoritas berjilbab. Malah di Saudi Arabia sudah ada undang-undangnya harus berjilbab. Begitu keluar banyak yang tidak, tapi di Indonesia tidak ada undang-undangnya tapi taat. Jadi itu dari keberhasilan para perjuang masa silam, ya. Jadi untuk pesimisnya jadi optimisnya juga ada di kalangan kaum muslimin itu, ya. Khususnya dalam masalah ritual ibadah berhasil lah. Baik, kita langsung ke wakanallahu aliman hakimah, dan Allah itu maha bijaksana, makanya tadi tidak menurunkan itu. Sekarang kita lihat ke takwil ayat, karena tinggal 5 menit lagi. Pertama, perjanjian damai pada peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah itu menguntungkan bagi kaum muslimin. Dalam suasana damai, kaum muslimin bisa berdakwah secara bebas. Sehingga banyak umat yang menyatakan diri masuk pada al-Islam. Jadi walaupun
ketika damai nama banyak kaum muslimin merasa menyesal karena tidak jadi umroh, tapi justru dengan tidak jadi umroh tahun ke-6, setahun digunakan dakwah, maka tahun ke-7 bisa umroh secara bebas, dan berbondong-bondong kaum muslimin semakin banyak, sehingga tahun ke-8 nama bisa menang. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, ya ada hikmahnya, kadang-kadang kita tidak tahu asal-usul nama. Makanya optimisnya selalu ada. Yang kedua, sakinah tiba itu karena diturunkan Allah kepada orang mukmin. Jika orang mukmin sudah benar-benar beriman, maka Allah memberikan ketentraman. Semakin meningkat imannya, maka akan semakin tentram hatinya. Jadi bukan semakin gusar, bukan semakin susah, tapi semakin tenang. Pak, 3, ayat ini mengandung nasihat agar setiap mukmin menjaga ketentraman hati. Kesehatan lahir batin mesti dipelihara. 4, nasihat ayat berikutnya berupa larangan sikap, ucap, tindakan yang menimbulkan keresahan. Jangan bikin resah. Nah, 5, jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, fungsi penting dari hasil perjuangan adalah meraih maghfirah dan ketentraman. 6, ini mengandung perintah agar setiap mukmin berusaha meningkatkan kualitas iman. 7, mengandung larangan untuk bertindak yang menurunkan kualitas iman. 8, Allah memiliki tentara baik di langit maupun di bumi, tapi tidak langsung diturunkan karena harus ada perjuangan. 9, Allah Maha Tahu dan bijaksana. Jika Allah dengan kekuasaan tentara langit dan bumi tidak menghancurkan orang-orang kafir, itu sebagai bukti pengetahuan atas segalanya dan kebijaksanaan di dalam bertindak. Tatbiknya, 1, sakinah atau ketentraman utamanya terletak pada hati nurani mukmin. Makanya hati, kalau ingin tentram, mulai dari hati, tentramkan dulu. Jadi jelas bila ingin meraih ketentraman harus dimulai dari hati yang didasari peningkatan iman. 2, menjaga ketentraman merupakan tanggung jawab setiap mukmin. Jangan berucap, bersikap, bertindak yang menimbulkan tidak tentram, baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. 3, setiap mukmin dituntut untuk berusaha menambah keimanan setiap saat, memperbanyak zikir, mendengarkan ayat ilahi, menyebut asma Allah merupakan langkah peningkatan iman. 4, Allah dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya menurunkan sakinah terhadap orang mukmin yang berjuang dan meraih menang. Oleh karena itu, jika meraihnya, maka teruslah berjuang kalau ingin meraih. Kemudian tentara Allah dan yang ada di langit dan di bumi itu gagah perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan melalui tangan orang mukmin. Maka tangan orang mukmin harus kuat kalau ingin meraih kemenangan. Demikianlah pas jam 3 kita tutup. Insya Allah bulan depan kita akan ketemu lagi dengan kajian ayat 5. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.